Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua kematiannya di atas kayu salib, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Maka saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus, dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain, dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita mengambil saat hening. Mari kita bersama menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya. Kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya, hari ini kita bersama umat Tuhan mengenang akan sengsara dan wafat Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan semua perbedaan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salib-Nya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salib-Nya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salib-Nya.
hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi. Bapa yang di surga, kami menyadari bahwa kami lemah dan berdosa. Di dalam kehidupan, kami sering lupa akan segala pengajaran-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Maha Kasih dan Maha Murah. Oleh karena itu bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah sebagaimana akan kita baca dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 dan 8 demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi saudara sekalian.
Kekasih Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama tunduk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Karena salib-Mu maka kami hidup. Karena salib-Mu maka hidup kami dibaharui. Itu yang hendak kami renungkan melalui kebenaran sabda-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya pikiran, hati, dan seluruh tubuh kami terfokus hanya pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dari Injil Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 akan kita baca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ulang sekali lagi, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30, demikian kesaksian akan firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dengan setia, yang percaya, dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di malam Jumat Agung ini saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan salib Tuhan. Ketika dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu memperhatikan salib Tuhan, dan bayangkanlah Yesus, Putra Allah itu tergantung di sana dengan luka-luka yang mengerikan. Apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu? Perasaan apa yang ada dalam benak Bapak Ibu menyaksikan Putra Allah yang tergantung di sana itu, sementara seharusnya yang tergantung di sana adalah kita semuanya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah hukuman yang terkejam yang ditemukan oleh manusia. Oleh karena itu Putra Allah itu mengalami penderitaan yang luar biasa ketika tangannya dilentangkan di atas kayu salib. Dan bagian yang kita baca yang hanya ada 3 ayat itu, dengan lugas menunjukkan apa yang terjadi di akhir penderitaan Tuhan Yesus. Di akhir puncak pengorbanannya apa yang terjadi digambarkan dalam 3 ayat ini. Ada 3 pokok yang penting kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib itu Tuhan sudah tahu bahwa kesudahannya sudah tiba, sudah sampai akhirnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian berseru, aku haus. Mengapa Tuhan Yesus haus? Secara manusiawi karena Tuhan Yesus disalibkan sejak pagi hari, dalam terik matahari sampai jam 12 ketika kemudian terjadi gerhana matahari. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Tuhan haus. Tapi kehausan Tuhan sebenarnya lebih dari sekedar dorongan manusiawi, sebab kehausan Tuhan adalah menggenapi isi kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca dari Mazmur pasal 69 ayat yang ke-22, dikatakan di sana, bahkan mereka memberi aku makan racun
Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita catat bersama-sama bahwa keseluruhan hidup Tuhan Yesus, ucapannya, perbuatannya, tindakannya adalah menggenapi apa yang Tuhan sabdakan dalam kitab suci, menggenapi nubuatan para nabi. Kita catat bersama-sama hidupnya, ucapannya, perbuatannya menaati apa yang jadi kehendak Tuhan, menggenapi isi kitab suci. Kalau kita bercermin dari apa yang Tuhan Yesus katakan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku juga menggenapi isi kitab suci? Apakah hidupku keseluruhannya, pikiran, ucapan, dan perbuatannya juga semata-mata untuk taat pada kebenaran firman Tuhan? Atau sebaliknya hanya sekedar untuk menuruti dorongan nafsu kita, keinginan daging kita, memuaskan diri kita? Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan teladan kepada kita. Semua dilakukan untuk menggenapi isi kitab suci. Semua dilakukan untuk ketaatan kepada Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus minum anggur asam. Ada bunga karang yang dicelupkan ke dalam anggur, lalu ditusuk dengan hisop, lalu diberikan kepada Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Ini agak mengherankan kalau bisa membaca ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menolak ketika diberikan anggur. Kita bisa membaca dari Matius 27 ayat 34, dikatakan di sana, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Juga Injil Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa ketika diberi anggur pertama kali Tuhan Yesus menolaknya? Karena dikatakan oleh Injil Markus dan juga Injil Matius, anggur itu dicampur dengan mur, anggur itu dicampur dengan empedu, dan pada waktu itu minuman seperti itu dipergunakan untuk pengurang rasa sakit, semacam analgesik. Barangkali ada juga orang yang kasihan pada Tuhan Yesus, oleh karena itu supaya rasa sakitnya di salib berkurang, kemudian diberi minuman seperti itu. Tetapi kita catat bersama-sama Tuhan Yesus menolaknya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menolaknya? Karena Tuhan Yesus mau memikul seluruh penderitaan kita. Karena Tuhan Yesus mau menghapus seluruh dosa kita. Bukan sebagian penderitaan kita, bukan sebagian dosa kita, tapi seluruhnya, seutuhnya mau dipikul, diangkat oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang suka menderita. Semua orang malah tidak suka menderita. Tapi kalau harus mengalami penderitaan, biasanya orang mengatakan sedikit saja. Kalau bisa, penderitaan itu dibagi untuk orang lain. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sepenuhnya penderitaan manusia, sepenuhnya hukuman dosa manusia mau dipikulnya, sehingga keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu keselamatan yang sempurna. Kalau kita juga bercermin dengan kebenaran ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita malas menuntaskan kewajiban yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita menuntaskan dengan sebagian saja, tidak tuntas. Kalau nilainya 100, 90% cukuplah, nanti yang 10% orang lain. Saya ingin berikan apresiasi pada teman-teman saya, mereka yang sudah merekam ibadah ini, juga ibadah-ibadah yang lain. Bisa tolong di-shoot teman-teman yang bertugas hari ini. Ayo pakai kamera yang mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya minta di-shoot? Mereka bekerja dalam durasi waktu yang luar biasa. Mereka bekerja dalam tekanan yang luar biasa, harus segera di-upload.
Mereka tidak tidur sampai jam 5:30 pagi, jam 4 pagi. Itu sehari-hari yang mereka lakukan. Ini contoh kecil. Kalau orang berusaha dengan sungguh-sungguh menuntaskan seluruh pekerjaan, bukan meninggalkan cikalan, bukan meninggalkan sisa karena ingin hidupnya kemudian menjadi sedikit lebih ringan. Bukan itu yang Tuhan teladankan. Catat baik-baik. Tuhan Yesus memikul seluruh penderitaan kita. Tuhan Yesus menuntaskan pekerjaannya. Tuhan Yesus memikul seluruh dosa-dosa kita, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu keselamatan yang sempurna. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meminum anggur asam itu. Pertanyaannya, kenapa harus memikul anggur asam itu? Kita tentu mengingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Matius 26 ayat 39 mencatat, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Meminum cawan itu sebagai lambang kesediaannya untuk memikul penderitaan yang Allah tugaskan kepadanya, bahkan untuk menghadapi kematian yang membawa keselamatan bagi kita semuanya. Meminum anggur itu, meminum cawan itu sebagai lambang bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh taat, dan dengan demikian pekerjaannya tuntas. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah tuntas, sudah selesai. Sudah sampai pada puncaknya pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya diselamatkan seutuhnya. Dia dibaharui hidupnya, dia dibaharui keyakinannya, dia dibaharui imannya, dia menjadi manusia yang baru. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berkat yang kita terima melalui kematian Tuhan Yesus, melalui penderitaannya di atas kayu salib. Inilah berkat yang kita terima, yang Tuhan curahkan dalam ibadah Jumat Agung ini. Keselamatan kita ditanggung sepenuhnya, bukan hanya sebagian oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menuntaskan pengorbanannya. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan, supaya seluruh pikiran, ucapan, dan perbuatanmu semata-mata menggenapi firman Tuhan, menggenapi kehendak Allah. Yang kedua, tunaikan tugas panggilanmu sampai akhir, sampai tuntas. Apapun juga yang Tuhan kehendaki atas hidupmu, apapun resiko yang harus engkau hadapi, meskipun itu harus meminum cawan anggur asam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa percaya ia diselamatkan, siapa mengimani dan mengamini, hidupnya dibaharui, hidupnya menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Allah. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini. Kita mengambil saat hening. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama tunduk dalam doa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jika kami mengalami hidup baru melalui ibadah Jumat Agung ini. Salib Kristus membarui iman kami, salib Kristus membarui pengharapan kami. Kami tahu bahwa penderitaan Kristus telah melepaskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Kematiannya menuntaskan pengorbanannya yang membuat kami diselamatkan dan menjadi pewaris kerajaan surga. Maka ya Allah, kami persembahkan kehidupan kami seutuhnya, sepenuhnya, bukan hanya sebagian, untuk kemuliaan Tuhan melalui karya pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami dimanapun kami berada. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maupun juga di tengah-tengah kehidupan gereja. Terkhusus jika saat ini kami bersama-sama tengah mengalami keprihatinan karena bencana wabah COVID-19. Tolong kami ya Tuhan, supaya karya pelayanan yang telah Engkau percayakan pada kami untuk membawa damai sejahtera dimanapun kami berada dapat terwujud nyata di tengah-tengah pandemi ini. Kami sungguh berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh menginspirasi orang-orang di sekitar kami untuk kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, perlengkapilah kami untuk melakukan tugas pelayanan itu dengan segala berkat yang kami perlu dalam kehidupan kami. Rezeki yang cukup akan melimpah melalui pekerjaan kami, kesehatan yang baik, kesanggupan kami untuk berelasi dan bekerja dengan siapapun juga, dimanapun juga, beralaskan cinta kasih Tuhan. Juga iman yang teguh supaya kami dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Berikanlah kepada kami hikmat untuk menimbang setiap perkara, sehingga setiap keputusan kami adalah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Juga karuniakanlah bagi kami cinta kasih yang besar, agar dengan demikian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, kami menemukan kebahagiaan dan damai sejahtera pemberian Tuhan lestari dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami berdoa untuk orang tua kami dalam usia lanjut mereka, berkati mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, berkati mereka. Anak-anak kami dalam pergaulan mereka, dalam usaha mereka mendapatkan jodoh dan pekerjaan, berkati mereka. Berkati kehidupan kami seutuhnya. Dan sempurnakanlah permohonan kami ya Bapa, sebab kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami untuk memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari persembahan ini kita naikkan dalam doa. Kami berucap syukur kepadamu ya Bapa. Di tengah badai krisis ini, kasih, kemurahan, dan penyertaan-Mu masih kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Ini Bapa, persembahan yang kami kumpulkan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah agar semuanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan terus ajarlah kami ya Bapa untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian seperti pada semula, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.
kuasamu sanggup menyembuhkan.